Halo anak-anak, selamat sore, selamat bertemu kembali dengan Mami Lalan di ibadah komunitas Jedija sore hari ini. Anak-anak, siap memuji nama Tuhan? Siapa yang siap? Yuk angkat tangannya. Wah, sudah siap semua ya? Semua udah angkat tangan. Hebat, anak komunitas Jedija memang hebat-hebat. Semangat semua saat mau beribadah. Kita siapkan hati kita akan mulai ibadah kita. Kita akan nyanyikan pujian tak terbatas. Anak-anak yang belum bisa belajar ya, nanti kan ada teksnya, kita ikutin lagunya ya. Kita nyanyikan lagi dari awal. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya Yesus. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya Yesus. Anak-anak percaya kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di setiap musim kehidupan kita, Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan selalu ada dimanapun dan kapanpun kita membutuhkan dan memerlukan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Anak-anak nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Percayalah kalau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan anak-anak. Kita akan nyanyikan pujian ini dan Mami undang semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya kita hafal syair lagunya, bukan kita hanya mengerti kata-kata dari pujian ini, namun biarlah kita belajar untuk melakukan setiap kata demi kata yang ada di dalam pujian ini, di mana Tuhan tidak meninggalkan kita. Lebih tinggi kasih Tuhan dari langit dan lebih luas dari samudra. Kasih-Nya tidak pernah berubah.
dan selalu baru dalam kehidupan kita. Kita akan nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali Bapa kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan atas segala kasih kemurahan-Mu Tuhan. Hingga pada saat hari ini Engkau kembali mempertemukan kami Tuhan dalam ibadah komunitas Yedija, sekalipun kami Tuhan masih melakukan ibadah secara online ya Bapa. Namun kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak terbatas oleh waktu, kasih-Mu tidak terbatas oleh ruangan yang ada di saat ini Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, sekalipun kami beribadah di rumah Tuhan, namun Kau akan senantiasa menjamah setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Persiapkan hati anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk mereka Tuhan memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau Tuhan di ibadah komunitas pada saat sore hari ini Tuhan. Biarlah Engkau menjamah setiap hati anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya mereka mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau, menyenangkan hati Engkau. Terlebih Tuhan di saat mereka akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami, memimpin Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati Tuhan pelayan-pelayan-Mu Tuhan, Mami, Papi Tuhan yang bertugas pada saat sore hari ini, baik yang bermain musik Tuhan, yang memimpin pujian dan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memakai Tuhan, Mami, Papi yang ada Tuhan untuk demi hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa.
Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini dan kami akan sambut di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, seperti pujian tadi mengatakan bahwa semusim telah berlalu, tapi kasih Tuhan, kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan itu tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa mengasihi kita, Tuhan senantiasa menjagai kita, Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Karena apa anak-anak? Karena kita ini berharga di mata Tuhan. Karena apa? Selain kita berharga di mata Tuhan, anak-anak itu adalah anak-anak yang istimewa di hadapan Tuhan. Siapa yang percaya angkat tangannya? Mami percaya kalau anak-anak itu adalah anak-anak yang istimewa. Untuk itu kita akan nyanyikan pujian Aku Istimewa. Anak-anak tetap bangkit berdiri, tidak ada yang duduk ya. Kalaupun Mami tidak melihat, tapi Tuhan melihat kesungguhan hati anak-anak. Oke? Yuk kita nyanyikan pujian ini. pujian ini mengatakan bahwa aku istimewa bukan karena kata siapa anak-anak tadi? Bukan karena katamu, bukan karena ingin dipuji, tapi kita istimewa
karena Tuhan sudah menolong hidup kita. Kita istimewa karena Tuhan sudah menyerahkan hidupnya untuk menebus setiap hidup kita. Amin anak-anak. Haleluya. Puji Tuhan. Tetap bangkit berdiri ya. Mami akan tetap ajak anak-anak untuk semangat lagi memuji nama Tuhan. Kalau anak-anak dipanggil, anak-anak harus dengar-dengaran. Dan anak-anak harus menjawab. Tahu lagunya? Kita nyanyikan pujian. Dengar dia panggil nama saya. Kita bangga loh kalau kita bisa Tuhan mendengar, Tuhan memanggil kita. Kita akan jawab, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya. Yuk. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Haleluya, haleluya. Kita bergirang, kita selalu bergirang, kita selalu bergembira karena Tuhan lebih dulu mencintai kita. Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Haleluya anak-anak. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan supaya anak-anak dapat bertumbuh di dalam Tuhan dan anak-anak dapat menghasilkan buah-buah yang manis. Mami akan menyanyikan pujian Bimbinglah Daku ya Tuhan.
aspek kehidupan kami Tuhan. Kami tidak akan pernah terjatuh ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Kami Tuhan sudah memuji, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan puji-pujian yang kami naikkan Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih kalau sebentar kami akan mendengarkan Tuhan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau persiapkan hati anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya Tuhan anak-anak-Mu boleh duduk manis Tuhan, boleh diam saat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Kau bukakan Tuhan tanah hati anak-Mu yang subur Tuhan, supaya benih-benih firman-Mu ini Tuhan dapat jatuh di tanah hati mereka yang subur Tuhan, sehingga Tuhan benih firman-Mu ini Tuhan boleh bertumbuh, berbuah-buah lebat Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan melalui Tuhan tindakan perbuatan mereka dimanapun mereka berada, baik mereka di rumah, di sekolah, di mana mereka bermain Tuhan, Engkau Tuhan yang akan menyatakan kasih setia-Mu Tuhan, dan Engkau Tuhan yang akan menunjukkan perbedaan Tuhan antara anak-anak yang percaya kepada Engkau dengan orang yang tidak percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau terus Tuhan memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu dalam belajar mereka Tuhan, Engkau juga memberkati. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang kisah anak-anak Imam Eli. Apakah adik-adik pernah mendengar cerita tentang anak-anak Imam Eli? Adakah yang tahu siapa aja ya nama anak-anak Imam Eli? Ya, namanya Hofni dan Pinehas. Adik-adik, apakah kalian tahu kalau Hofni dan Pinehas juga adalah seorang imam? Ya, mereka menjadi imam sama seperti ayahnya, Imam Eli. Seorang imam melayani Tuhan. Mereka bertugas menjadi pengantara manusia dengan Allah. Pada waktu itu, ketika umat ingin memberi korban persembahan kepada Allah, maka seorang imam menjadi pengantaranya. Nah, Hofni dan Pinehas sebagai seorang imam seharusnya menjadi teladan dalam menaati perintah Allah. Tapi ternyata mereka berdua berbuat jahat di hadapan Allah. Apa ya yang mereka lakukan? Mereka tidak taat dan tidak hormat kepada Allah. Hofni dan Pinehas menggunakan kedudukannya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Ketika ada umat yang ingin memberikan persembahan korban kepada Allah, mereka mengambil daging korban sembelihan yang seharusnya diberikan kepada Allah, tetapi mereka ambil untuk diri mereka sendiri. Mereka memandang rendah korban persembahan yang dibawa umat kepada Allah. Mereka juga memaksa dengan kekerasan hanya untuk mengambil dan menyenangkan diri mereka. Oleh sebab itu, perbuatan Hofni dan Pinehas sangat berdosa di hadapan Allah. Adik-adik, kalian tahu? Pada waktu itu, Hofni dan Pinehas berpikir bahwa tidak ada yang melihat perbuatan mereka. Bahkan ayah mereka pun tidak marah, sehingga mereka tetap melakukan kejahatan di hadapan Allah. Kalau begitu, apa ya yang dilakukan Imam Eli sebagai ayah mereka? Nah, sebenarnya Imam Eli sudah menegur dan menasehati kedua anaknya. Karena Imam Eli tahu bahwa perbuatan anak-anaknya sangat salah dan berdosa di hadapan Allah. Tapi, kedua anak itu tidak mendengarkan teguran dan nasihat ayahnya. Mereka tidak taat kepada Imam Eli. Tuhan melihat semua perbuatan mereka, perbuatan Hofni dan Pinehas. Karena mereka tidak mau taat dan melakukan kejahatan, Tuhan pun menghukum mereka. Tapi adik-adik, ada cerita yang lain loh, yaitu keluarga Ibu Hana dan Bapak Elkana. Mereka mempunyai seorang anak bernama Samuel. Kalian masih ingat kan siapa itu Samuel? Ya, betul sekali. Samuel adalah seorang anak yang sangat diberkati karena dia taat kepada Tuhan. Samuel kecil bertumbuh menjadi anak yang baik dan disukai banyak orang. Samuel hidup disiplin dan patuh, baik kepada orang tuanya maupun taat kepada Tuhan. Berbeda seperti Hofni dan Pinehas yang mengambil segala sesuatunya untuk kepentingan diri mereka sendiri, mereka hidup serakah dan bersenang-senang.
Tetapi Samuel tidak seperti itu. Samuel tidak mau hidup serakah dan mementingkan diri sendiri. Samuel selalu hormat dan taat kepada perintah Allah. Tuhan melihat perbuatan Samuel, maka Tuhan juga memberkatinya. Nah adik-adik, kalian mau seperti siapa? Seperti Hofni dan Pinehas atau seperti Samuel? Nah, anak-anak sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita buka dulu telinganya supaya lebih jelas lagi saat mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak tadi sudah menyaksikan film singkat kan mengenai apa tadi? Anak-anak ada yang tahu? Iya, mengenai kisah tentang anak-anak Imam Eli dan Samuel. Anak-anak pasti sudah pernah dan sering bahkan di gereja, di sekolah minggu mendengar tentang cerita seorang ibu yang lama sekali tidak mempunyai anak, sampai dia sering sedih, menangis karena apa yang diharapkan itu, apa yang diminta itu tidak pernah nyata dalam kehidupannya. Pada suatu hari, tahu kan ibu ini siapa namanya tadi? Ibu Hana. Ibu Hana ini berdoa kepada Tuhan. Kalau Tuhan mendengarkan doanya dan memberikan apa yang dia minta, yaitu seorang anak, Ibu Hana ini berjanji akan menyerahkan anak ini kepada Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah, kira-kira tadi Tuhan mendengar nggak doa Ibu Hana? Ternyata Tuhan mendengar doa Ibu Hana. Dan Ibu Hana mempunyai seorang anak bernama siapa tadi? Samuel. Ya, Samuel akhirnya setelah dia sudah tidak menyusu dengan ibunya teringat dan selalu ingat akan janjinya kepada Tuhan, di mana dia harus menyerahkan Samuel kepada Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Secara manusia, secara daging, apalagi Mami adalah seorang mama, seorang ibu, di mana memiliki satu-satunya anak. Tapi kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Dan kita tidak setiap hari, tidak setiap saat, tidak setiap detik kita bisa melihat anak kita pasti merasa sedih. Tapi tidak dengan Ibu Hana. Ibu Hana berkomitmen dengan janjinya kepada Tuhan, di mana dia menyerahkan Samuel kepada Imam Eli untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan Samuel pun pada waktu itu masih kecil, dia tidak menolak. Kalau anak-anak menjadi Samuel, pasti nggak maulah, Ma. Masa saya harus tinggal di gereja setiap hari, saya harus melayani Tuhan, saya harus melakukan hal-hal yang saya nggak mau. Sayanya pengennya kan main. Kalau anak-anak mungkin seperti itu. Tapi tidak dengan Samuel. Dia taat. Dia mendengarkan apa yang ibunya katakan. Dan juga dia taat dan sangat menghormati Tuhan. Suatu ketika pada waktu Samuel sedang tertidur, setelah selesai bersih-bersih, Samuel tertidur. Dan tiba-tiba waktu tidur terdengar suara, "Samuel, Samuel." Dia berlari. "Ya Bapak," dipikirnya Imam Eli yang memanggilnya. Tapi Imam Eli bilang, "Saya tidak memanggil kamu." Sekali, dua kali, sampai yang ketiga kalinya
Samuel, Samuel, Samuel bangun. Dan dia berlari kepada Imam Eli. Dan dia mengatakan juga, ya Bapak. Tapi Imam Eli bilang, saya tidak memanggil kamu. Pergilah kembali tidur. Tapi di situ Imam Eli teringat. Dan Imam Eli tahu, ini pasti suara Tuhan yang memanggil Samuel. Pada akhirnya sebelum menyuruh Samuel ini untuk kembali tidur, Imam Eli berpesan, kalau kamu mendengar suara memanggil nama kamu lagi, kamu bilang, ya Tuhan, saya mendengar. Katakanlah apa yang akan kamu katakan kepadaku. Samuel menuruti apa yang Imam Eli katakan. Ya, begitu Samuel mau tertidur, Samuel teringat akan kata-kata Imam Eli. Dia langsung bilang, ya Tuhan, saya mendengar, berbicaralah kepadaku. Di situ Tuhan berbicara kepada Samuel. Tuhan menitipkan suatu pesan kepada Samuel. Pada keesokan harinya Imam Eli bertanya kepada Samuel, apa yang Tuhan katakan kepadamu? Jangan ada satupun yang kau tutupi. Kira-kira Samuel bicara nggak dengan Imam Eli? Samuel mengatakan semua apa yang Tuhan katakan, yang Tuhan mau sampaikan kepada Imam Eli. Imam Eli sedih dengan apa yang disampaikan Samuel. Kira-kira apa yang membuat Imam Eli sedih? Kira-kira apa yang membuat Imam Eli merasa dirinya itu, ternyata Tuhan menegur saya. Ternyata Tuhan berkata melalui Samuel itu untuk menegur saya dan keluarga saya. Ternyata Tuhan berpesan kepada Samuel bahwa Tuhan akan menghukum keluarga Imam Eli. Loh, kenapa, Mi? Kok keluarga Imam Eli dihukum? Padahal kan Imam Eli kan seorang imam yang dia dipercaya di bait Allah, seorang imam yang dihormati. Ternyata kesalahan itu bukan dilakukan oleh Imam Eli, melainkan oleh kedua anak laki-lakinya. Dalam video tadi, dalam cerita tadi, Imam Eli memiliki 2 orang anak laki-laki. Namanya siapa yo? Ada yang tahu? Iya, anak-anak hebat, pinter semua. Namanya Hofni dan Pinehas. Ya, kenapa sih Hofni dan Pinehas ini bersalah di mata Tuhan? Dalam cerita tadi dikatakan bahwa setiap umat, kalau dulu umat, kalau sekarang jemaat ya anak-anak ya, setiap umat atau jemaat yang mempersembahkan korban ke bait Allah untuk Tuhan, tapi mereka mengambilnya untuk kesenangan mereka. Mereka senang berfoya-foya. Pikirnya mereka tidak ada yang melihat. Ayahnya pun tidak akan tahu. Siapapun gak akan ada yang tahu. Tapi kedua anak Imam Eli ini lupa kalau mata Tuhan itu melihat. Seperti pujian, mata Tuhan melihat apa yang kita buat, baik dan baik, jahat dan jahat. Ya, Tuhan melihat sampai ke dalam hati kita pun Tuhan tahu. Apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita, Tuhan bisa mengetahui dan melihatnya. Makanya anak-anak kalau melakukan hal-hal yang tidak baik itu harus selalu ingat, oh iya,
Tuhan pasti akan tahu, Tuhan pasti akan melihat. Tapi kedua anak Imam Eli ini, loh, memangnya ayahnya tidak memperingatkan apa Mami? Tidak pernah menegur kedua anaknya ini apa Mami? Imam Eli bukan tidak pernah menegur, tapi Imam Eli pernah menasehati anak ini bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Apa yang mereka lakukan itu menyakiti hati Tuhan, membuat kecewa Tuhan. Apa yang kedua anak Imam Eli ini lakukan itu berdosa di mata Tuhan. Tapi kedua anak Imam Eli ini, Hofni dan Pinehas, dia tidak pernah mendengarkan apa yang dikatakan oleh ayahnya. Mereka tidak menghormati ayahnya. Makanya Tuhan berpesan kepada Samuel bahwa Tuhan akan menghukum keluarga Eli. Menurut adik-adik, menurut anak-anak, apakah Imam Eli protes? Apakah Imam Eli bilang sama Tuhan, Tuhan itu tidak adil. Saya kan sudah melayani engkau lama. Saya kan sudah banyak yang saya perbuat, kebaikan saya yang sudah saya lakukan. Masa sih Tuhan mau menghukum keluarga saya, mau menghukum anak saya? Tidak anak-anak. Imam Eli menyadari dan mengakui kesalahannya. Imam Eli pasrah kepada Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan. Karena Imam Eli tahu apa yang Tuhan lakukan itulah yang terbaik untuk keluarganya. Kita belajar dari kehidupan Samuel, di mana Samuel itu adalah anak yang patut untuk diteladani. Selain dia taat, dia rajin, dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia menghormati Tuhan, dia juga menghormati orang tuanya. Beda kan dengan yang tadi anaknya Imam Eli, Hofni dan Pinehas? Kalau anak-anak, jadi anak-anak memilih mau jadi seperti Samuel atau mau menjadi seperti dua anak Imam Eli tadi. Kalau Mami mau jadi seperti anaknya Samuel, ya, iya, sekecil apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu dan Tuhan melihat. Untuk itu, anak-anak jangan lupa untuk selalu terus berdoa supaya Tuhan senantiasa membimbing setiap langkah kehidupan anak-anak. Apa yang anak-anak lakukan, apa yang anak-anak mau kerjakan, berdoalah kepada Tuhan. Dan sekalipun doa anak-anak belum dijawab oleh Tuhan, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Anak-anak bisa melayani Tuhan dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti kalau di rumah kita bisa membantu setiap keluarga kita. Contohnya kalau misalkan papa meminta tolong kepada anak-anak, misalkan namanya Lukas, tolong dong papa ambilin minum, papa haus. Anak-anak kalau melakukan itu dan membantu papa, itu adalah suatu hal yang bisa disebut melayani. Di sekolah kita mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan baik, itu juga bentuk melayani. Dengan teman kita membantu, itu pun kita juga melayani. Maka anak-anak, kita belajar dari hal yang kecil. Dan percayalah, Tuhan akan merasa senang dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita secara tulus, kita dengan sungguh-sungguh melakukan itu,
seperti kita melakukan untuk Tuhan. Haleluya. Anak-anak, dari firman Tuhan ini, anak-anak bisa baca kisah dari kedua anak Imam Eli dan Samuel ini ada di dalam 1 Samuel 2 dan 1 Samuel 3. Anak-anak nanti bisa baca di rumah. Dan anak-anak bisa bukan hanya membaca ya, tapi ada beberapa yang ayat-ayat ini pasti akan menjadi rema buat anak-anak yang selalu anak-anak ingat. Bahwa, oh iya, dari firman Tuhan yang tadi saya baca, saya harus begini-begini. Seperti ayat firman Tuhan yang 10 hukum Tuhan itu, wah iya, saya ingat hukum yang pertama begini-begini. Kita harus selalu mengingat, tapi tidak hanya mengingat. Ya, kita harus bisa melakukan setiap apa yang dikatakan Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan itu adalah iya dan amin. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa dari kehidupan Samuel kita bisa meneladaninya bahwa kita harus belajar. Yang pertama, kita harus mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan apabila kita memiliki janji kepada Tuhan, kita harus menepatinya. Yang kedua, melayani Tuhan itu adalah suatu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bisa memuji nama Tuhan. Kita bisa juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap kehidupan dari hamba-hamba Tuhan ini. Dan yang ketiga, kita belajar untuk taat dan setia seperti Samuel, yang menghormati orang tuanya, terlebih dia juga menghormati Tuhan. Ya, anak-anak, dari firman Tuhan ini kita boleh belajar dan terus bertumbuh, dan kita boleh terus belajar untuk kita mengenal Tuhan kita yang lebih dalam lagi, Tuhan kita yang baik, Tuhan kita yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Kita akan akhiri kebenaran firman Tuhan ini. Mami gak akan panjangkan firman Tuhan, namun Mami percaya Tuhan akan terus berbicara kepada anak-anak melalui kebenaran firman Tuhan saat sore hari ini. Ayat hafalan Mami akan ambil di dalam 2 Petrus 3 ayat 18 bagian A yang berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Sekali lagi Mami akan bacakan ayat hafalan ada di dalam 2 Petrus 3 ayat 18 bagian A. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Anak-anak bisa hafalkan ini dan kirim videonya ke kelas masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita masuk dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah anak-anak dengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan Tuhan melalui Tuhan hamba-Mu ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus Tuhan memberikan pengertian kepada anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang akan Tuhan menuntun setiap langkah kehidupan anak-anak-Mu ini, supaya mereka boleh lagi mengerti Tuhan dan memahami Tuhan setiap apa yang mereka dengar ya Bapa. Dan biarlah Tuhan mereka untuk dapat Tuhan belajar Tuhan melakukan Tuhan kebenaran firman-Mu ini ya Bapa.
Tumpin terus Tuhan setiap hati anak-anak-Mu ini. Engkau memberkati dalam sekolahnya Tuhan. Dimanapun anak-Mu berada, kiranya Engkau Tuhan selalu ada untuk mereka ya Bapa. Apa yang menjadi doa mereka, apa yang menjadi harapan mereka, kiranya Tuhan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak-Mu ini ya Bapa. Engkau juga memberkati Tuhan setiap orang tua dari anak-anak-Mu ini Tuhan, yang telah Tuhan mempercayakan dan mengizinkan anak-anak-Mu ini Tuhan untuk terus Tuhan mengikuti Tuhan ibadah komunitas Yedija ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati Tuhan dalam pekerjaannya, dalam kehidupan rumah tangga mereka, di dalam mereka mendidik anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk papi mami yang ada Tuhan. Kiranya Engkau terus menguatkan iman kami, Engkau terus memakai kami Tuhan, supaya Tuhan kami dapat menjadi saluran berkat Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, sampai ketemu lagi Sabtu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.